Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita pagi ini adalah pertemuan yang terkait dengan bagaimana peranan bioteknologi dalam berbagai bidang. Pagi ini Bu akan memandu Anda untuk bisa memahami tentang vaksin ya. Mudah-mudahan kelompok 10 sudah siap ya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan gambaran apa yang Anda bahas di dalam menganalisis artikel ini? Jadi kelompok kami ini kan membahas peranan bioteknologi di dalam bidang vaksin. Nah, kita harus tahu dulu apa sih vaksin itu. Vaksin ini merupakan sebuah produk biologis yang dapat menginduksi respon imun secara aman agar dapat melindungi kita dari infeksi virus. Untuk mencapai hal ini, vaksin ini perlu disintesis dari patogennya yang kita tuju. Kemudian untuk jurnal yang kami bahas ini intinya itu mencari peran dari adjuvan atau bahan tambahan yang ada di dalam vaksin untuk meningkatkan efektivitas dari vaksin tersebut. Nah, latar belakang dari adanya penelitian ini itu dimulai sejak adanya kasus COVID di tahun 2019. Adanya virus COVID ini itu menghasilkan beberapa vaksin yang kita gunakan untuk melawan infeksi virus SARS-CoV atau virus saluran pernapasan lainnya. Nah, tetapi dengan penggunaan vaksin ini akan menimbulkan adanya perubahan antigenetik yang secara terus-menerus dari virus saluran pernapasan. Kemudian juga memberikan beberapa gangguan respon terhadap beberapa vaksin baru, sehingga hal ini itu menurunkan efektivitas dari vaksin. Karena ini, peneliti tertarik untuk mencari bagaimana agar efektivitas dari vaksin ini bisa kita tingkatkan lagi. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan adjuvan atau bahan pembantu dalam komponen di vaksinnya. Bahan tambahan dalam komponen vaksin yang diambil ini adalah polisakarida alami, yaitu jenis Astragalus. Polisakarida ini dipercaya bisa meningkatkan respon imun tubuh tanpa memberikan gangguan lainnya. APS ini juga bisa memberikan respon dua arah. Ketika nanti kandungan limfosit atau sitokin pada antibodi ini menurun, maka Astragalus polisakarida ini bisa meningkatkan imun tubuh. Begitu sebaliknya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan uji coba penambahan Astragalus polisakarida pada vaksin influenza split dan vaksin rekombinan SARS-CoV. Terima kasih untuk Laras. Laras sudah memberikan gambaran ke kita. Vaksin itu apa sih? Gitu ya. Vaksin itu ternyata molekul yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan nanti akan bisa menginduksi respon imun. Respon imun ini mungkin dalam bahasa awamnya itu adalah pertahanan tubuh. Nah, ternyata untuk vaksin itu ada syarat yang harus kita ketahui. Tidak semua molekul bisa berfungsi sebagai vaksin. Salah satunya adalah bahwa molekul yang bisa menjadi vaksin adalah molekul yang berukuran besar dan dia ada di permukaan, ya. Yang biasa disebut kalau vaksinnya itu protein adalah outer membrane protein, OMP, ya. Tapi walaupun demikian ada juga yang lebih bisa meningkatkan respon imun, yaitu adjuvan. Ternyata kajian atau paper yang mereka bahas ini tentang adjuvan Astragalus atau APS ya. Jadi Astragalus ini ditambahkan atau dicampur dengan vaksin sehingga nanti vaksin atau bahan dasar vaksin ini yang dimasukkan ke dalam tubuh kita bisa memiliki potensi jauh lebih besar dibanding kalau tanpa adjuvan. Sekarang mungkin ada yang kelompok ini bisa menjelaskan kan bagaimana sih kok vaksin bisa melindungi tubuh kita? Bagaimana sih vaksin melakukan respon imunnya? Jadi pertama itu vaksin disuntikan ke otot dan antigen protein diambil oleh sel dendritik yang diaktifkan melalui reseptor pengenalan pola atau PRRS oleh sinyal bahaya dalam adjuvan. Kemudian dijalankan ke kelenjar getah bening yang mengalirkan darah. Kemudian peptida antigen protein vaksin oleh molekul HHC pada sel dendritik mengaktifkan sel T melalui reseptor sel T atau TCR. Dengan antigen terlarut melalui reseptor sel B atau BCR, sel
T mendorong perkembangan sel B di kelenjar getah bening. Perkembangan sel B yang bergantung pada sel T menghasilkan pematangan respon antibodi untuk meningkatkan afinitas antibodi dan menginduksi isotype antibodi yang berbeda. Produksi sel plasma akan berumur pendek yang secara aktif mengeluarkan antibodi spesifik untuk protein vaksin, menghasilkan peningkatan pesat dalam tingkat antibodi. Sel B memori juga diproduksi yang memediasi memori imun. Sel plasma berumur panjang yang dapat terus memproduksi antibodi selama beberapa dekade, berpindah untuk tinggal di ceruk sumsum tulang. Dan sel T memori CD8 dapat berkembang biak dengan cepat ketika bertemu dengan patogen, dan sel T efektor CD8 penting untuk menghasilkan sel terinfeksi. Oke, baik, kesimpulannya apa ya dari artikel yang Anda bahas tadi? Oke, ini kan merupakan bahan pembantu yang meningkatkan dengan keunggulan imunoregulasi dua arah dan imunitas versi. Untuk yang di virus influenza ini meningkatkan titer HAI, indeks organ imun, aktivitas proliferasi sel T, khususnya yang secara signifikan ekspresi sel T, CD3+, dan sekresi sitokin terkait TH. APS ini secara signifikan meningkatkan antibodi IgG atau imunoglobulin G spesifik dan tidak meningkatkan ekspresi sel T. Untuk molekul kostimulasi dan sitokin dalam serum dan limpa secara berlebihan. APS ini dapat digunakan sebagai bahan pembantu yang ideal untuk vaksin terkait pernapasan. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 10. Akan kelompok 10 kembali ke tempat, dilanjutkan untuk kelompok berikutnya, dan moderatornya akan berganti Nanda. Ya, silakan Nanda.